Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dan mama papa. Hari ini bertemu kembali dengan Kayola. Halo, adik-adik jawabnya hai hai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Yes, luar biasa. Yeay, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, siapa yang hari ini sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangan kanannya. Wah, ternyata adik-adik semua sudah siap dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau begitu, sekarang Kayola mau mengajak adik-adik semua kita bernyanyi bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi ku daki gunung yang tinggi. Kita nyanyi bersama-sama ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang Kayola mau mengajak adik-adik semua kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada Minggu pagi ini. Jadi adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip ya, nggak boleh jalan-jalan. Kita berdoa bersama-sama, ikutin Kayola ya. Selamat pagi Tuhan yang baik. Terima kasih karena pagi ini kami boleh terbangun dengan penuh sukacita untuk menyambut firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, judul pelajaran hari ini, kamu harus kuat. Dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, Kayola akan membacakan ayatnya yang kedua ya. Jadi ayo adik-adik duduk yang rapi ya. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Halo. Adik-adik jawabnya hai hai.
Nah, adik-adik, hari ini Kayola mau bercerita tentang firman Tuhan yang bercerita tentang salah satu tokoh dalam Alkitab. Nah, ciri-cirinya dia adalah seorang raja. Biasanya kalau seorang raja pakai apa ya adik-adik di atas kepalanya? Betul adik-adik, seorang raja memakai mahkota. Kemudian ciri-ciri yang kedua, dia adalah keturunan dari Raja Daud. Siapakah dia? Namanya adalah Raja Asa. A-S-A. Asa. Nah, adik-adik, Raja Asa ini dikenal sebagai raja yang baik. Raja yang selalu dengar-dengaran sama perintah Tuhan Allah, adik-adik. Tapi saat itu adik-adik, Raja Asa lagi bersedih. Kenapa ya Raja Asa bersedih? Jadi Raja Asa sedang bersedih saat itu karena penduduk di kerajaan Yehuda, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Asa ini tidak mendapatkan pengajaran dari para imam adik-adik. Mereka juga bersikap kasar dan tidak ada peraturan atau hukum yang mengatur di negeri kerajaan Yehuda, sehingga negerinya menjadi kacau adik-adik. Dan pada saat itu pula semua penduduk di kerajaan Yehuda tidak menyembah Tuhan adik-adik, tetapi mereka justru menyembah patung-patung dewa. Hingga suatu saat datanglah seorang nabi yang diutus sama Tuhan adik-adik untuk menemui Raja Asa. Nah, siapakah nama nabi itu? Adik-adik ada yang tahu nggak siapa nama nabinya? Namanya adalah Nabi Azaria bin Oded. Nabi Azaria menyampaikan kepada Raja Asa dan semua penduduk di kerajaan Yehuda bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada bersama-sama dengan Raja Asa dan semua penduduk di kerajaan Yehuda. Karena itu Raja Asa dan semua penduduk di kerajaan Yehuda harus mencari Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Dan mereka pun harus membuang, mereka harus menyingkirkan semua patung-patung dewa-dewi yang ada di seluruh kerajaan Yehuda. Hingga akhirnya mereka, yaitu Raja Asa dan penduduk kerajaan Yehuda, berjanji adik-adik untuk taat kepada Tuhan Allah. Jadi adik-adik, kita pun, Kak Yola, adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak layan PA yang lainnya pun harus hidup taat kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana caranya hidup taat kepada Tuhan Allah? Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Coba adik-adik kalau bersikap berdoa bagaimana ya? Lipat tangannya, matanya tertutup atau terbuka ya? Betul adik-adik, lipat tangannya, matanya tertutup. Tidak boleh ngintip-ngintip, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari. Kapan aja ya adik-adik berdoa? Ketika adik-adik bangun tidur, ketika adik-adik mau tidur. Adik-adik juga harus berdoa ketika adik-adik mau makan. Adik-adik mau pergi keluar sama mama papa atau sama oma sama opa. Adik-adik juga berdoa ketika adik-adik lagi sedih ataupun ketika adik-adik lagi takut. Adik-adik harus selalu berdoa sama Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik harus rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap hari Minggu. Kemudian adik-adik harus selalu dengar-dengaran sama perintah mama dan papa.
Misalkan adik-adik disuruh sama mama papa untuk berdoa sebelum makan atau sebelum tidur. Adik-adik juga disuruh sama mama papa untuk ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak, ikut ibadah sekolah minggu. Adik-adik harus mau melakukannya dengan bersemangat. Adik-adik harus semangat berdoanya. Adik-adik juga harus semangat ikut ibadah sekolah minggunya. Jadi gitu ya adik-adik, cara kita taat kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, aktivitasnya hari ini adik-adik membantu Raja Asa menemukan gulungan kitab yang berisikan firman Tuhan. Oke adik-adik, kalau begitu sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Kalau begitu, sekarang kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum kita menutup ibadah hari Minggu pelayanan anak pada minggu pagi ini. Kita juga akan mendoakan persembahan kita. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ikutin Kayola ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan memberkati jalannya ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, bimbing kami anak-anak-Mu agar selalu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada mama papa, selalu dengar-dengaran nasihat mama papa, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati tiap langkah kami dan berikan kami semua kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik,
sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi, sudah waktunya hendak kita pulang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak pada Minggu pagi ini. Adik-adik, jaga kesehatan selalu ya. Selamat hari Minggu adik-adik dan mama papa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya. Dadah.